Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba. Ya, welcome to our YouTube channel 2 di 4 Elektronika B. Nah, saya di sini akan menjelaskan salah satu subjudul dari forecasting, di mana forecasting itu merupakan salah satu materi dari Matematika 4. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, saya Utari Sanaba dengan NRP 1108111043 dari kelas 2D4EB, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah, forecasting atau perkiraan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meramalkan atau memprediksi segala hal yang terkait dengan produksi, penawaran, permintaan, dan penggunaan teknologi dalam sebuah industri atau usaha. Perkiraan ini pada akhirnya akan digunakan oleh perusahaan maupun pihak manajemen operasional untuk membuat perencanaan terkait kegiatan usaha dalam beberapa periode tertentu. Nah, metode forecasting ini ada banyak, yaitu konstan, linear trend, quadratic, eksponensial, moving average, exponential smoothing, dan yang terakhir seasonal. Nah, dalam peramalan terdapat banyak metode kan yang seperti saya sebutkan tadi, namun tidak semua metode dapat sesuai dengan kasus yang ada. Secara umum, ada 3 jenis perhitungan untuk melihat seberapa besar sih tingkat kesalahan dalam peramalan. Nah, perhitungan nilai akurasi untuk peramalan ini ada 3, MAD, MSE, dan MAPE. Nah, MAD yaitu kepanjangan dari Mean Absolute Deviation, yang merupakan perhitungan yang digunakan untuk menghitung rata-rata kesalahan mutlak. Yang kedua yaitu MSE, kepanjangan dari Mean Square Error. Nah, Mean Square Error ini merupakan perhitungan yang digunakan untuk menghitung rata-rata kesalahan berpangkat. Yang terakhir yaitu MAPE, Mean Absolute Percent Error, merupakan perhitungan yang digunakan untuk menghitung rata-rata persentase kesalahan mutlak. Rumus dari ketiga metode tersebut yaitu untuk MAD merupakan sigma dari absolute DT min DT aksen per N, sedangkan MSE sigma dari T sama dengan 1 sampai N DT min DT aksen kuadrat per N, sedangkan MAPE yaitu 100 per N sigma T sama dengan 1 sampai N absolut dari DT min DT aksen per DT. Nah, di sini yang akan saya jelaskan yaitu MAD. Oke, MAD Mean Absolute Deviation ini mengukur ketepatan ramalan dengan merata-rata kesalahan dugaan atau nilai absolut masing-masing kesalahan. MAD berguna ketika mengukur kesalahan ramalan dalam unit yang sama sebagai deret asli, dan rumus sigma T sama dengan 1 sampai N absolut dari DT min DT aksen per N, di mana T sama dengan 1 sampai N banyaknya data. DT ini merupakan data aktual, sedangkan DT aksen merupakan data hasil peramalan atau data hasil dari forecasting. Nah, ini dia contoh tabel datanya dari T1 sampai dengan T10 dengan DT 320, 400, 440, 200, 250, 350, 200, 220, 280, dan 260. Nah, dari MAD ini saya akan menggunakan 3 metode, yaitu metode linear trend, metode quadratic, dan metode eksponensial, sehingga nantinya kita akan membandingkan nilai MAD mana yang lebih kecil dari 3 metode forecasting tersebut, sehingga kita dapat menggunakan metode di antara 3 metode tersebut untuk digunakan peramalan selanjutnya. Untuk metode linear trend, seperti video-video sebelumnya, DT aksen adalah A plus BT, di mana T, 1, 2, 3, dan seterusnya
A adalah intercept dan B kemiringan garis. Nah, dari tabel data tersebut didapatkan DT aksen sama dengan A plus BT, yaitu 371,3333 plus dalam kurung minus 14,4242 dikalikan T. Nah, dari rumus ini didapatkan DT aksen saat T sama dengan 1 yaitu 351, saat T sama dengan 2 yaitu 342, dan seterusnya sampai T sama dengan 10 DT aksen 227. Nah, sehingga untuk menghitung MAD, kan MAD nilai absolut dari aktual dikurangi dengan forecasting. Sehingga 320 dikurangi 350 sama dengan minus 31, karena absolut menjadi 31. Selanjutnya, 400 dikurangi 342 yaitu 58, karena positif absolut tetap 58. Seterusnya sampai di T sama dengan 10 dengan DT 260 dikurangi DT aksen 227 sebesar 33. Nah, dari absolut DT min DT aksen ini kita jumlahkan. Nah, jumlah hasil totalnya yaitu 605. Kita masukin tuh ke rumus. Sigma T sama dengan 1 sampai 10 dengan absolut DT min DT aksen sebesar 605 dibagi dengan N. N yaitu jumlahnya data. Jumlah data yang kita hitungkan dari 1 sampai 10. Jadi N-nya sama dengan 10. Jadi 605 dibagi 10 sama dengan 60,5. Sehingga MAD untuk data tersebut dari metode trend yaitu 60,5. Selanjutnya yaitu metode kuadratik. Nah, metode kuadratik DT aksen yaitu A plus BT plus CT kuadrat dengan T 1, 2, 3 dan seterusnya, dengan A, B, C yang dapat dicari dari rumus berikut ini. Nah, tabel data tersebut ketika dicari A, B, dan C nya dapatkan DT aksen sama dengan 419,6667 min 38,5909 kali T plus 2,19697 kali T kuadrat. Nah, dari rumus ini dapatkan DT aksen ketika T sama dengan 1 yaitu 383 yang merupakan DT aksen di sini adalah hasil pembulatan. Nah, ketika T sama dengan 2 didapatkan DT aksen 351. Ketika T sama dengan 3 didapatkan DT aksen 323. Dan seterusnya sampai T10 didapatkan DT aksen 253. Sehingga absolut dari DT min DT aksen ketika T sama dengan 1 yaitu 320 dikurangi 383 yaitu 63. 400 dikurangi 351 diabsolutkan yaitu 49. 440 dikurangi 323 diabsolutkan yaitu 117. Nah, seterusnya sampai T sama dengan 10, yang mana 260 dikurangi 253 diabsolutkan menjadi 7. Nah, dari DT min DT aksen ini, kita akan tambahkan, karena sigma kan, ya, setelah ditambahkan hasilnya yaitu 570. Kita masukin ke rumus, sigma T sama dengan 1 sampai 10, absolut dari DT min DT aksen sebesar 570 dibagi dengan N. N di sini adalah banyaknya data yang kita gunakan. Nah, kan datanya dari 1 sampai 10 sehingga N-nya 10. Jadi 570 dibagi 10 sama dengan 57. Sehingga MAD untuk metode kuadratik yaitu 57. Nah, yang terakhir, perbandingan terakhir akan menggunakan metode eksponensial. Nah, untuk mencari metode eksponensial yaitu DT aksen sama dengan A kali E pangkat BT. Dengan E eksponensial, dengan B kemiringan garis, dan A adalah intercept dan T dari 1 sampai seterusnya. Nah, dari rumus tersebut kita dapatkan DT aksen sebesar 370,925 dikali eksponensial dari minus
0,05T dengan T diganti dari 1 sampai 10. Nah, ketika T pertama yaitu T1 didapatkan dt aksen sebesar 353. Ketika T sama dengan 2, dt aksen 336. Dan seterusnya sampai T10 didapatkan dt aksen 225. Nah, absolut dari dt min dt aksen untuk T sama dengan 1 yaitu 320 dikurangi 353 sama dengan 33. Untuk T sama dengan 2, 400 dikurangi 336 sama dengan 64. Seterusnya sampai T sama dengan 10, 260 dikurangi 225 diabsolutkan sebesar 35. Nah, dari ini kita akan tambahkan semua. Menjadi sigma dari T1 sampai dengan 10 sebesar 604. Kita masukin ke rumus, sigma T sama dengan 1 sampai 10, absolut dt min dt aksen sama dengan 604, dibagi dengan n di mana banyaknya data. Karena data yang kita hitung ada 10 data, sehingga 604 dibagi 10 menjadi 60,4. Sehingga MAD untuk eksponensial method yaitu 60,4. Nah, setelah kita menghitung ketiga-tiganya, maka kita dapat menentukan nih kesimpulannya, MAD untuk quadratic method yaitu 57, MAD untuk linear trend method 60,5, MAD untuk exponential method yaitu 60,4. Nah, MAD ini yang dipilih yang paling kecil, sehingga yang dipilih adalah MAD untuk quadratic method yaitu 57. Sehingga untuk data tabel yang di awal tersebut untuk memprediksi atau memforecasting jumlah produksi selanjutnya, kita harus menggunakan quadratic method karena nilai MAD-nya yang paling kecil. Nah, sekian presentasi dari penjelasan MAD atau mean absolute deviation. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Untuk ada saran dan pertanyaan bisa di kolom komentar. Ya, kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.